Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang masuk di pembahasan apa? Harta yang wajib dizakati. Harta yang seperti apa saja yang wajib dizakati? Pertama, zakat dua jenis uang, yakni dinar dan dirham, uang emas dan uang perak. Ini sudah. Baik. Ya, sekarang zakat gaji dan zakat profesi. Beliau sampaikan di sini, orang yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan biasanya mendapatkan gaji bulanan atau mingguan atau semisal itu, sehingga dia pasti menjalani salah satu dari dua kondisi berikut ini. Pertama, dia mempunyai harta yang jumlahnya telah mencapai nisab, kemudian dia masih memperoleh gaji bulanan yang dapat dia tambahkan pada hartanya tersebut. Dalam kondisi ini, si pemilik uang hendaknya membuat catatan khusus tentang perhitungan gaji dan imbalan profesinya. Kemudian digabungkanlah jumlahnya dengan harta yang telah dimiliki sebelumnya. Masing-masing jumlah uang dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 haul, yakni setahun. Dihitung sejak pertama kali dia memiliki uang yang jumlahnya sudah sampai nisab. Namun cara ini sulit dikerjakan. Maka beliau sampaikan, jika ingin lebih mudah dan ringan,
serta hatinya rela untuk lebih mengutamakan fuqara dan masakin dan juga para mustahik zakat daripada dirinya sendiri, maka dia dapat menzakati seluruh harta yang dimilikinya selama setahun ketika dia telah mencapai nisab. Ini lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya, dan lebih mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, harta yang dia gabungkan pada harta yang telah dimilikinya, zakatnya sudah dibayarkan di muka, yakni tepat ketika mencapai nisab yang pertama, meski belum berjalan waktu setahun haul. Cara ini juga boleh, terutama bila ada keperluan dan maslahat. Dia juga boleh melakukan cara yang ketiga, yaitu langsung mengeluarkan zakatnya setelah menerima gaji setiap bulan, setelah dipotong berbagai kebutuhan harian. Dia mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya jika telah mencapai 1 haul atau setahun. Paham Ibu? Bisa dipahami ini? Belum paham? Ya. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang zakat gaji atau zakat profesi. Ibu profesinya apa, Bu? Ibu rumah tangga. Berapa penghasilannya sebulan? Jadi orang yang punya gaji, ya alhamdulillah rata-rata kita punya gaji, ya. Apalagi yang berat badannya berlebih. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang punya gaji nih, orang punya gaji bulanan atau mingguan. Rata-rata di kita bulanan misalkan. Nah, orang yang punya gaji bulanan seperti itu tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, dia itu memang sudah punya harta sebelumnya. Paham Ibu? Sudah punya harta sebelumnya yang sudah sampai kepada nisab. Berarti kan dengan dia punya gaji, kira-kira nambah nggak Ibu? Bertambah kan? Misalkan nih Ramadan tahun sekarang, harta seseorang itu sudah sampai nisab. Kemudian dia tetap bekerja, tiap bulan kan dapat. Nah, maka karena dia sudah punya harta yang sampai kepada nisab, berarti kan wajib zakat. Wajib zakat. Terus bagaimana dengan penghasilan bulanannya? Nah, itu tetap ditambahkan. Misalkan begini, ada orang penghasilannya 1 bulan 20 juta. Istrinya 1, anaknya 5. Tinggalnya di Balikpapan. Ya, tidak ngontrak, sudah rumah sendiri. Pokoknya kebutuhan bulanan itu totalitasnya 15 juta. Berarti sisa berapa tuh, Bu? 5 juta. 5 juta ini kan berarti sisa betul-betul uang dingin. Ya. Disimpan di freezer gitu. Dia uang dingin yang tidak dipakai apa-apa, betul-betul sisa. Ya. Karena semua kebutuhan dalam 1 bulan itu cukup 15 juta saja. 5 juta ini betul-betul sisanya, kelebihannya. Berarti dia dimasukkan ke harta yang sudah sampai nisab tadi. Ya tidak Ibu? Dimasukkan. Nanti bulan depannya juga begitu. Bisa jadi misalkan bulan depannya ternyata sisanya 7 juta. Uang dinginnya sisanya 7 juta. Nanti bulan berikutnya bisa saja ternyata sisanya cuma 2 juta. Kan fluktuatif ya.
kebutuhan rumah tangga itu bisa beda-beda tiap bulannya, tapi kita bisa ambil rata-ratanya. Tentu yang paham ya rumah tangga masing-masing, kan begitu. Nah, kelebihan-kelebihan ini jelas mesti ditambahkan ke mana? Ke nisab, kan tersimpan. Namanya uang dingin, gitu kan? Tidak terpakai apa-apa, betul-betul tersimpan. Berarti kan tertambahkan ke kemana? Ke harta yang sudah sampai nisab. 85 juta yang sudah sampai nisab misalkan. Ya, tiap bulannya tertambahkan 5 juta, nanti tambah lagi 3 juta, kadang tertambahkan 7 juta. Nah, itu semuanya dimasukkan ke dalam harta yang sudah sampai nisab. Digabungkan, itu cara pertama, digabungkan. Nanti setelah setahun ke depan berarti kan sudah haul. Maka ibu yang dirahmati Allah itu dikeluarkan. Boleh digabungkan, ya, boleh juga dengan catatan tersendiri. Oh, bulan ini sisa dari uang gaji saya misalkan 7 juta. Nanti bulan depannya sisanya 3 juta. Bulan depannya sisanya 5 juta. Terus dikalkulasikan, nanti sampai ketemu tahun depan, nah semuanya digabungkan. Jadi catatan gaji, catatan apa ini? Uang sisa gaji dengan catatan harta yang sudah sampai nisab itu. Nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Bisa dipahami, Ibu? Jadi dari sini 2,5, dari sini 2,5. Kalau digabungkan semuanya bagaimana? Ya boleh. Yang 85 juta itu digabungkan dengan setahun itu misalkan sisa-sisa gaji kita, uang dingin dari uang gaji kita misalkan ada berapa? 100 juta misalkan. Berarti totalnya 185 juta. Keluarkan 2,5%-nya. Boleh juga satu-satu, yang 85 keluarkan 2,5-nya, yang 100 dikeluarkan 2,5-nya. Nanti kira-kira hasilnya sama nggak, Ibu? Jumlah akhirnya sama. Nah, begitu. Nah, kalau cara yang ketiga ini langsung dikeluarkan gajinya tiap bulan, apa? Zakatnya tiap bulan. Paham, Bu? Tadi yang uang dingin sisa gaji itu misalkan bulan ini sisanya 5 juta. Nah, dia boleh keluarin aja dari sekarang. 5 juta diambil 2,5%-nya. Paham maksudnya, Ibu? Berapa? 5 juta diambil 2,5. Mana kalkulatornya? Berapa? 125.000. Betul, Bu? Nah, 125.000 itu langsung dikeluarkan ke mustahiknya, ke fuqara atau masakin. Boleh begitu? Boleh. Bisa dipahami, Ibu? Nanti bulan depan misalkan sisanya 10 juta. Sisanya 10 juta. Keluarin saja sekarang. Dikeluarin saja sekarang ini zakatnya. Ya, Ibu ambil 2,5% dari 10 juta. Berarti 250.000. Betul ya? 250.000. Bulan ketiga sisanya berapa? Sisa kebutuhan. Ya, setelah kita memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oh, sisanya sekarang malah 15 juta. Begitu ya? Masya Allah. Sisanya 15 juta. Berarti keluarin 2,5% dari 15 juta. Nanti ketika ketemu 1 tahun, yang dikeluarin yang mana, Bu? Yang nisab tadi tetap dikeluarin 2,5%. Kemudian gaji kita yang ke-12 juga tetap dikeluarkan 2,5%. Begitu juga boleh. Itu yang dimaksud dengan cara ketiga.
langsung mengeluarkan zakatnya setelah menerima gaji setiap bulan. Tentu setelah dipotong berbagai kebutuhan. Dia mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya jika telah mencapai 1 haul. Nah, yang sudah ada sampai nisab itu tidak apa-apa nanti dikeluarinya setelah satu tahun. Tapi yang sisa-sisa gaji itu boleh dikeluarkan tiap bulan. Barakallahu fikum. Mafhum Ibu? Jadi berapa cara tadi? 3 ya. Cara pertama pokoknya nanti di setahun ke depan digabungin semua. Yang penting semuanya betul-betul dihitung. Nanti digabungkan semuanya di setahun ke depan, keluarkan 2,5%-nya. Cara yang kedua tadi dipisah. Harta yang memang sudah sampai nisab tetap dengan catatannya. Kemudian sisa-sisa gaji tiap bulan itu dikalkulasikan, didata. Bulan pertama sisanya 3 juta, bulan kedua sisanya sekian. Nah, nanti di penghujung tahun ya yang sudah sampai nisab 85 juta tadi dikeluarin 2,5%-nya. Kemudian jumlah gaji 12 bulan, jumlah sisa gaji 12 bulan juga dihitung, dijumlahkan, kemudian dikeluarkan juga 2,5%-nya. Ini cara yang kedua, boleh seperti itu. Cara yang ketiga, Ibu yang dirahmati Allah, tadi ya dikeluarkannya setiap bulan. Itu. Sekarang keadaan kedua. Ini keadaan orang kedua yang punya gaji bulanan. Kalau yang tadi kan dia punya gaji bulanan dalam kondisi dia sudah punya harta yang sampai kepada nisab. Nah, yang kedua ini Ibu, dia tidak punya harta yang jumlahnya mencapai nisab. Tidak ada harta. Sedangkan gaji bulanannya dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan harian. Nah, kalau keadaan orang yang punya gaji itu model keadaan yang kedua ini, maka Ibu yang dirahmati Allah, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Walaupun tiap bulan dia bisa nyimpen. Tadi misalkan sisa gaji 1 bulan dia simpan 3 juta. Nanti bulan berikutnya dia bisa nyimpan 2 juta. Wajib zakat gak Ibu? Yang disimpan cuma itu saja, nggak ada harta lain. Wajib zakat? Tidak. Tidak wajib zakat. Illa kecuali jika disimpanannya itu sudah sampai nisab. Nah, ternyata setelah dia menyimpan sisa gajinya selama 3 tahun, sampailah ke angka 85 juta. Nah, berarti saat itulah dia mulai terkena kewajiban zakat. Dicatat tuh. Alhamdulillah ya Allah, Ramadan tahun 1445, harta simpanan gaji saya ya, uang dingin saya 85 juta. Berarti catat tuh. Catat. Di bulan Ramadan sudah sampai nisab. Berarti kan dikeluarkannya kapan? Setelah berlalu satu tahun. Ramadan tahun berikutnya baru dia wajib mengeluarkan. Nah, ketika dia sudah sampai nisab harta simpanannya, ketika di bulan pertama dapat gaji lagi, punya simpanan lagi, maka berlalu poin pertama tadi.
yang caranya ada 3 tadi. Bisa dipahami Ibu? Belum paham juga? Ibu minum dulu Bu. Minum dulu. Yang pertama sudah paham? Kalau yang pertama nggak paham, ya pantas yang kedua nggak akan paham. Yang pertama paham. Coba jelasin. Yang pertama itu untuk orang yang punya gaji dalam kondisi dia sudah punya harta yang sampai kepada nisab. Nah, yang kedua Ibu, keadaan yang kedua, orang yang punya gaji bulanan tapi dia nggak punya harta yang sampai kepada nisab. Sepertinya model-model kita ini. Ya Ibu, jadi gaji itu cuma numpang lewat saja gitu. Habis itu blas habis. Ya, alhamdulillah ada yang numpang lewat ya, sebagian orang malah yang lewat saja nggak ada. Paham Ibu? Nah, saya contohkan saya saja lah. Saya tipe kedua ini misalkan, mungkin ada ya bulanan masuk, adalah begitu kan, tapi tidak punya harta yang sampai nisab, nggak ada, nggak punya tabungan. Ustaz, berapa tabungannya? Nggak ada tabungan. Gaji punya, alhamdulillah. Kalau gaji banyak ya, di perut, di tangan. Nggak punya, ya, nggak punya simpanan. Tapi bulanannya ada. Barakallahu fiikum. Berarti wajib zakat nggak saya Ibu? Enggak, wong hartanya nggak ada. Apa yang dizakati? Tidak ada harta yang tersimpan. Tidak ada harta yang tersimpan. Punya tabungan? Punya. Ya sekarang misalkan punya tabungan, tapi 3 bulan ke depan sudah habis lagi. Gitu kan? Blas. Mungkin sama sekali tidak ada. Tapi kalau bisa menyimpan, alhamdulillah. Simpan sisa gaji, uang dinginnya simpan 2 juta, 2 juta. Setelah 5 tahun ternyata terkumpul 85 juta. Nah, mulai saat itulah berarti saya punya harta yang terkena kewajiban zakat. Paham Ibu? Berarti status saya berubah dari keadaan kedua menjadi keadaan yang pertama. Seperti yang disebutkan di dalam pembahasan kita ini. Paham Ibu? Ada juga yang belum paham. Sarapannya tadi apa ini? Singkong rebus. Baik. Saya nggak akan lanjut kalau ada yang belum paham. Sok, silakan. Kalau dalam yang poin kedua tadi, misalnya dalam 1 tahun itu sisa-sisa gaji itu terkumpul sudah sampai 85 juta sampai nasab. Nah, berarti kan harus zakat ya Ustaz ya? Nah, untuk dalam 1 hal itu, nah kalau misalnya itu nasabnya 85 juta itu belum setahun, maksudnya dalam setahun itu sudah habis gitu Ustaz, itu apa perlu tetap zakat juga? Enggak ya? Walaupun tadinya sudah terkena nasab itu nah Ustaz. Misal ada nisab. Kalau nasab itu ilmu nahwu itu. Nasab rofa. Ya, lanjut Bu. Ya, misalnya dalam setahun itu sudah masuk dalam nisab 85 juta, berarti kan udah ada kewajiban untuk berzakat. Tapi qadarullah misalnya dalam setahun itu juga ada keperluan mendadak, kebutuhan mendadak harus segera dikeluarkan gitu, dipakai uang itu apa perlu tetap berzakat nggak Ustaz walaupun tadinya sudah masuk dalam kewajiban zakat sebelum tahun?
Ya, saya dudukkan dulu pertanyaannya. Jadi ibu sudah punya harta yang sampai nisab, gitu ya. Kemudian ibu juga punya sisa-sisa gaji yang tersimpan, yang ternyata juga sampai nisab, begitu. Enggak Ustaz, ini yang di poin kedua Ustaz. Jadi yang memang hanya dari gaji itu. Oh, keadaan kedua. Iya. Yang dia punya gaji tapi dalam keadaan dia tidak punya harta yang sudah sampai nisab. Barakallahu fiik. Itu sudah terkumpul masuk dalam nisab. Tetapi untuk satu hal itu Ustaz. Oh, belum haul. Ya. Tapi mau dizakatkan tapi udah terpakai itu Ustaz. Itu bagaimana? Ya, apakah tetap wajib dizakati atau tidak? Jawabannya tidak wajib. Kenapa Ibu? Karena syaratnya dua. Syarat harta dizakati itu pertama sampai kepada nisab, yang kedua berlalu satu tahun. Misalkan harta ibu yang 85 juta itu, ya, di bulan Ramadan tahun ini sudah sampai 85 juta. Kemudian berjalanlah waktu. Ternyata di bulan Sya'ban tahun depan ibu punya hajat, punya kebutuhan mendesak, darurat, yang mau tidak mau harta itu harus dipakai. Ketika ibu gunakan, ya, setelah selesai menunaikan hajat tersebut, ternyata sisa uangnya tinggal 40 juta. Pas hari hak haulnya ternyata sisa uang ibu 40 juta. Wajib zakat nggak? Tidak wajib. Kenapa? Karena sudah keluar dari nisab. Maksudnya berkurang dari nisab. Bisa dipahami ibu? Masya Allah. Dari sini kita pahami bahwa betapa mudahnya syariat Islam. Maka kalau ada orang punya harta yang selayaknya wajib dizakati, kok nggak zakat? Namanya apa ini? Keterlaluan. Dulu zakatnya cuma 2,5%, tidak sampai 3%. Kemudian juga kan ada jeda waktu satu tahun. Artinya ini kelonggaran di dalam syariat. Karena namanya manusia, namanya kehidupan rumah tangga, tidak tahu, ya, ada di tengah jalan hal-hal yang emergensi, gitu ya. Makanya ada jeda 1 tahun. Allah dan Rasulnya tidak langsung mewajibkan zakat ketika hartanya sampai nisab, tapi harus dengan berlalu 1 tahun. Ini kan kelonggaran. Namun para ulama membolehkan kalau kemudian zakat itu mau didahulukan. Paham ibu? Zakat itu kalau mau didahulukan pembayarannya boleh, demi kemaslahatan fuqara dan masakin. Tapi tidak wajib. Itu satu keutamaan saja. Demikian. Jadi jawabannya ibu tidak wajib tidak wajib zakat. Kenapa? Karena syarat nisabnya tidak terpenuhi. Ya, ketika berlalu 1 tahun ternyata uangnya berkurang dari kadar nisab, ya, sehingga tidak wajib zakat. Ingat ya, tidak ada kewajiban zakat itu bukan berarti kemudian kita nggak mau sedekah. Sedekah mah tetap jalan, begitu ya. Tapi ini kan kita sedang bicara mengeluarkan harta yang wajib, begitu. Ya, silakan. Ustadz, ini masih di poin yang kedua tadi Ustadz, yang nggak ada harta sebelumnya. Nah itu berarti kan tiap bulan dapat gaji Ustadz ya. Nah itu kalau dari perusahaan tempat bekerja ini mewajibkan untuk dipotong setiap bulan, itu bagaimana Ustaz? Itu karena terus terang dari perusahaan suami anak seperti itu Ustaz. Jadi itu dipotong untuk apa? Dipotong untuk masuk ke
badan zakatnya perusahaan. Nah, sebagai zakat atau sebagai sedekah? Enggak, zakat, karena memang namanya badan zakat. Itu mau mewajibkan. Jadi dia begitu masuk gaji itu langsung potong otomatis di sistem. Itu bagaimana Ustaz? Ya, itu bertanggung jawab yang motongnya. Tapi kalau dari pribadi ingin memutuskan itu boleh aja kan Ustaz ya? Kalau memang bisa diajukan, ajukan aja. Saya mohon maaf tidak mau ikutan program ini. Kalau dia sifatnya infak, infak juga kan tidak boleh juga dibatasi, tidak boleh ditentukan, ya. Kecuali hanya anjuran. Kami menganjurkan infak setiap bulannya misalkan 200.000, ya. Adapun yang mau lebih silahkan, yang mau kurang silahkan. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi memastikan harus segitu untuk infak itu tidak boleh. Karena sifatnya tatawuan. Infak itu sesuai dengan keleluasaan seseorang, gitu ya. Kalau kemudian zakat, jadi gaji yang dikenai zakat itu hanyalah yang memang sebelumnya dia punya harta yang sampai kepada nisab. Kalau dia tidak punya harta yang sampai kepada nisab, maka tidak ada kewajiban zakat dari uang gajinya, nggak ada. Begitu. Nah, kalau memang bisa diajukan, ajukan saja. Mohon maaf, saya nggak mau ikutan program ini. Itu biasanya dia bekerja sama dengan satu badan amil zakat. Nah, seharusnya dijelaskan seperti itu. Ya, kalaupun mau ngambil zakat dari gaji, maka dipastikan yang diambil itu adalah orang yang memang sudah punya nisab, harta yang sudah sampai nisab. Kan tidak semua karyawan begitu. Ibu, mohon maaf, ada orang gajinya gede, tapi kebutuhannya juga gede. Jangan dikira ada orang gajinya sebulan 30 juta, tapi sebulan itu juga habis uang. Istrinya 4. Anaknya 20. Gaji 30 juta itu bisa kurang, Ibu. Kurang tidak? Kurang. Makanya kalau mau kawin lagi tuh mikir dulu. Ya, Ibu. Jadi jangan dilihat, gedenya gajinya. Lihat juga kebutuhannya apa. Bisa jadi, Ibu, bisa jadi orang gajinya gede itu ternyata dia orang kekurangan. Kenapa? Kebutuhannya banyak. Ya. Ada juga Ibu, istrinya memang satu, tapi dia punya kedua orang tua yang di bawah tanggungannya. Paham ini? Bisa jadi dia pun punya mertua yang ternyata juga di bawah tanggungannya. 4 itu. Istrinya 1, anaknya 5, sudah 6 orang. Ditambah 4. Orang tuanya 2, mertuanya 2. Berapa tuh? 10. Membiayai 10 orang. Ya, gajinya 10 juta. Oh, itu bisa kekurangan. Bisa dipahami ini? Nah, ini kalau kemudian tiap bulan otomatis dipotong, ini kasihan. Bisa jadi gajinya dia itu pas-pasan. Kenapa? Kebutuhannya banyak. Dan sedekah kepada orang yang terdekat kita itu nilainya kan 2. Nilai sedekah, kemudian pahala silaturahim. Ya kan? Dibandingkan dengan ke lembaga zakat misalkan, dia lebih berhak untuk mengeluarkan hartanya itu untuk karib kerabatnya. Begitu. Nah, ini seharusnya lembaga-lembaga amil zakat ketika bekerja sama dengan perusahaan itu harusnya dikasih edukasi dulu. Ya, dikasih edukasi, mungkin dikumpulkan, dijelaskan secara syariat seperti apa. Jangan asal main potong tiap bulan. Ini bisa zalim. Ya, Ibu. Ada karyawan gajinya misalkan 10 juta, ternyata yang dia tanggung ada 15 orang.
tiba-tiba dipotong otomatis, dipotongnya gede lagi, kasihan kan, kasihan. Dia punya adik yang di bawah tanggung jawabnya, dia punya orang tua, dia punya mertua, begitu. Maka ya kalau memang bisa keluar dari program itu dan tidak dipermasalahkan, ya bagusnya keluar. Mohon maaf saya nggak ikut program ini, itu dipotongnya berapa persen, Bu? Yang dipotong otomatis itu? Aneh tuh nggak, ini sih Ustaz nggak tanya ke suami, cuman pas dia ngasih lihat slip gaji itu anak kaget aja sih, bisa juga ya potongan. Terus anak tanya, ini potongan apa? Zakat, ini diwajibkan ke seluruh karyawan di perusahaan gitu sih Ustaz, infonya suami. Jadi ya kalau dia bilang zakat berarti 2,5 itu. iya, 2,5%. Kalau gaji 25 juta saja 2,5-nya berapa? Berapa, Bu? 2.500.000. Nah itu ya, jadi ya dilihat itu memang wajib, kalau keluar nggak bisa. Makanya ini kemarin kan anak sudah tanya ngomong ke suami kan, cuman dia bilang belum ngomong ke badannya itu sih, badan zakat itu. Tapi kalau sudah tahu begini kayaknya wajib deh keluar. Iya, cari informasi dulu, kalau memang bisa keluar gitu ya. Karena ya begitu, tidak semua karyawan itu wajib zakat. Yang wajib zakat dari profesinya, dari gajinya, itu pun kan dari sisa gaji. Paham Ibu? Yang dijelaskan di sini kan dari sisa gaji setelah dipakai kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan bulanannya. Nah sekarang apakah setiap karyawan itu punya sisa dari gajinya? Nggak bisa dipukul rata. Ya, coba kalau golongan berapa gitu, dia bukan GM, bukan kepala bagian, ya, bukan manajer, ya mungkin gajinya pas-pasan, gitu Ibu ya. Bahkan mungkin bisa saja gajinya itu tidak mencukupinya. Kalau dipotong otomatis, ini kan kezaliman. Ya, yang dikeluarkan itu sisa gaji, sisa gaji. Berarti orang yang nggak punya sisa wajib nggak? Nggak wajib. Contoh gini Bu, kasus keadaan orang yang pertama tadi ya, yang sudah sebelumnya punya harta nisab. Kemudian dia dapat gaji bulanan nih, gaji bulanannya 10 juta. Ternyata 10 juta itu habis. Berarti wajib zakat nggak dari 10 juta itu? Ya enggak. Itu loh yang sudah punya harta nisab. Apalagi yang nggak punya harta nisab. Bisa dipahami ini? Nah begitu. Pak Ustadz mau nanya, kalau seumpamanya gini, istri punya tabungan sendiri, uangnya sendiri, suami punya tabungan sendiri. Nah itu apakah pada saat satu tahun itu harus digabung atau sendiri-sendiri? Ya sendiri-sendiri dong. Ibu dan suami kan beda. Harta ibu dengan harta suami beda. Paham Ibu? Dan memang harus dibedakan. Harus dibedakan. Ini kan saya sering sampaikan Ibu ya, supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Ya kan? Namanya rumah tangga, kadang ada yang duluan meninggal. Kalau modelnya hartaku adalah hartamu, hartamu adalah hartaku, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini gimana modelnya? Ya? Mohon maaf Ibu, kadang istri itu sebelum kawin, sebelum nikah, dia sudah kaya, dia sudah punya warisan sekian dan sekian. Tiba-tiba suami miskin, sudah berhasil menikahinya, tiba-tiba hartamu adalah hartaku. Enak di siapa kalau gitu? Enak di suami, enak aja. Ini hartaku, gitu. Jadi harus dipisah, Ibu. Harus dipertegas, harus diperjelas.
ini harta istri, ini harta suami. Itu kaitannya nanti dengan kematian. Nanti kalau meninggal kan jelas, oh ini harta suami. Berarti istri dapat jatah nggak? Dapat jatah dari warisan. Ya. Kemudian kalau terjadi perceraian, kan kita tidak pernah tahu, begitu kan? Tiba-tiba bercerai, kalau hartanya terpisah kan jelas, ini hartaku, ini hartamu. Ya, tidak lagi masalah. Kenapa? Sudah terpisah. Ya. Ibu punya rumah 5, itu harus dipertegas itu ibu. Mas, ini 5 rumah kita ini gimana statusnya? Ya. Harus diperjelas. Buat saya 4, buat kamu 1 aja ya, begitu. Biar nanti hisabnya lebih susah saya. Gitu. Nah, itu dipertegas dulu, ibu, dipertegas. Supaya nanti kalau mati salah satu dari keduanya jelas, oh ini peninggalan suami. Gitu ya. Kalau bercerai juga jelas. Ini harta suami, mantan, ini harta istri, mantan istri. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Misalnya gini Ustaz, ada harta yang sudah nisab, kemudian dalam perjalanan gaji, misalnya kerja gitu lagi, setiap bulan dapat gaji sudah dikeluarkan zakat. Apakah nanti setelah haul haul, apakah itu wajib dikeluarkan zakat kembali? Iya, dari gaji yang ke-12 itu saja, Ibu. Jadi bukan dari keseluruhan gaji dari awal. Tapi harta Ibu yang sudah sampai nisab itu tetap dikeluarkan 2,5%-nya. Begitu. Itu kan tadi cara yang keberapa itu? Cara yang ketiga. Dikeluarkan setiap bulan. Berarti ketika di bulan ke-12, ya kewajiban ibu hanya mengeluarkan dari 2,5% dari sisa gaji di bulan ke-12 itu saja. Ditambah 2,5% dari harta yang memang sudah sampai haulnya dan sudah nisab tadi. Itu Bu maksudnya. Kan 1 tahun ya Ustaz. Ya. Sedangkan untuk gaji ini kan setiap bulan sudah dikeluarkan zakat per bulan. Apakah dalam 1 tahun atau tahun ini kita tetap mengeluarkan zakat 2,5%? Iya, dari gaji yang 12 aja, bukan dari gaji awal. Bukan dari awal. Kan tiap bulannya sudah ibu keluarin. Begitu. Jadi boleh tiap bulan didahulukan, boleh ibu data. Cuman dicatat saja, bulan ini sisa 3 juta, masukin. Bulan berikutnya sisa 4 juta, masukin. Boleh ibu didata dulu, baru di bulan ke-12 dikalkulasikan semuanya. Berarti bukan akumulasi dari bulan pertama sampai ke 11 ya Ustaz? Bukan, kalau ibu ngeluarinnya tiap bulan. Tapi kalau ibu tidak ngeluarin tiap bulan, nanti saja nunggu haul. Nunggu 12 bulan selesai. Nah, baru dijumlah semuanya. Begitu. Itu kan tata cara saja, Ibu ya. Itu tata cara, boleh di tiap bulan, boleh juga digabung kalau sudah satu tahun. Bisa dipahami, Ibu? Nah, ibu kalau sudah ngeluarin tiap bulan 2,5% dari sisa gaji, 2,5% dari sisa gaji, maka di bulan ke-12 setelah 1 tahun, tidak usah lagi dijumlah dari awal. Ibu ngeluarin 2,5% dari gaji ke-12 saja, di bulan itu saja. Misalkan sisanya 1 juta, berarti keluarin 2,5%-nya. 1 juta 2,5%-nya berarti berapa? 25.000 ya? 25.000 keluarin.
Begitu. Boleh dilanjut atau cukup? Masuklah pertanyaan sajalah. Kalau tanah yang tertanggap setahun mencapai tahun keluar ini apa Ustaz? Tanah. Ya tanah nganggur itu Ustaz gitu. Dikeluarkan juga Pak? Ya, itu berarti bagian daripada harta kan Ibu ya? Bagian daripada harta. Ya dikeluarin di apa berapa ininya? Apa harganya berapa? Harga tanah itu ditaksir berapa? Nah, nanti dikeluarin. Kecuali harta yang digunakan ya, harta yang digunakan itu tidak dikeluarkan. Ya rumah misalkan ibu-ibu pakai, kendaraan yang ibu pakai. Nanti ada pembahasannya Ibu ya, masih panjang ini. Ada zakat harta emas dan perak, kemudian nanti ada zakat perhiasan, zakat pertanian, buah-buahan, kemudian binatang ternak, ya kan? Nah nanti insya Allah berlanjut pembahasannya. Ayam berapa ribu ekor Bu? Kalau ibu ternak ayam 1 bulan penghasilannya bersih setelah kebutuhan pakan, kandang, karyawan, bersih keuntungan dapat 10 juta misalkan. Nah berarti itu sama saja dengan penghasilan kan, profesi sebagai peternak. Nah berarti dimasukkan ke pembahasan yang 2 keadaan tadi. Paham Ibu? Begitu. Dimasukkan ke pembahasan yang 2 keadaan tadi. Kalau sebelumnya Ibu punya harta yang sudah sampai nisab, maka bisa dengan 3 cara tadi. Gitu. Nanti ada unta, ada kambing. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Ada lagi? Kalau tanah yang enggak jadi romansnya ada punya tanah tapi itu udah masuk bayar zakat. Tanah yang diperjualbelikan, ya dizakati. Itu bagian zakat perdagangan nantinya. Maksudnya belum ada niat tujuannya gitu, masih nganggur gitu tanahnya, belum ada rencana jual gitu gimana? Buat simpanannya kali. Ya, Afan ini. Jadi untuk tanah dan rumah yang misalkan tidak dipakai, kalau dia diniagakan, maksudnya mau diperjualbelikan, maka dia diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun kalau maksudnya tidak ada niatan dijual belikan, ini nanti kita bahas lagi Ibu ya. Apakah dia termasuk harta yang wajib dizakati ataukah tidak? Nanti saya cek lagi Ibu ya. Saya khawatir ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Saya catat dulu ya. Sekalian tadi yang Ibu bertanya sebelumnya. Jadi kalau yang diniagakan itu jelas wajib dizakati. Masuknya kategori zakat perniagaan. Saya catat dulu Ibu ya. Berarti tanah yang tidak produktif gitu ya. Masya Allah. Ini juragan tanah semua ya.
Nah, supaya produktif ibu dijariahkan. Tanah warisan, tanah warisan tidak. Tanah warisan. Kenapa tanah warisan? Jaga tidak usah tanah warisan. Ya, kalau ibu niat dijual, ibu niat diperjualbelikan, wajib dizakati. Tapi kalau enggak, berarti kan tanah yang tidak produktif. Nah, nanti jawabannya saya harus ngecek dulu. Khawatir ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sabar ibu ya. Ustadz itu bukan perpustakaan berjalan. Ya. Ada lagi bu? Ini kan udah zakat emas, semisal berlian itu kan biasanya diikat sama emas ya Ustaz. Itu ngitungnya gimana ya Ustaz? Dipisah dulu atau gimana? Berlian. Berlian itu berharga nggak? Berharga kan? Oh, lebih mahal dari emas. Iya, ibu di ini aja di apa namanya digabungkan semuanya. Digabungkan semuanya. Karena harta itu kan nanti patokannya adalah kepada zakat emas. Ya, jadi untuk zakat mal, zakat harta itu nanti yang dijadikan acuan adalah harga emas. Sama seperti uang juga begitu kan. Uang kan bukan emas, tapi tetap wajib dizakati ketika sampai kepada nisab. Nisab emas 85 gram, 24 karat ya. Berarti uang ibu kalau misalkan 1 gramnya 1 juta, berarti kan 85 juta. Nah, ibu punya duit 85 juta itu sama dengan punya emas 85 gram. Begitu. Maka harta yang lain juga demikian. Dikalkulasikan dikompernya ke emas 85 gram. Sama seperti tadi gaji kan. Gaji juga diinikan ke emas. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau misalnya untuk penerima zakat Ustaz, kalau misalnya ada saudara yang menurut kita itu dia dikurangkan dalam ekonomi, Iya. tapi memiliki kalau motor punya gitu Ustaz, apakah itu berhak mendapat zakat dari kita Ustaz? Ya. Yang lain ini dulu ibu ya, diam dulu. Nanti di beberapa pembahasan setelah ini nanti ada pembahasan mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kerabat kita kalau dia masuk di salah satu dari 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima zakat, maka dia berhak menerimanya. Nah, saudara ibu ini masuk kategori orang fakir bukan? Berarti tetap ngikutin itu ya Ustaz, yang 8 itu ya? Iya, untuk mustahik itu harus mengikuti petunjuk Allah di surat At-Taubah ayat 60. Itu para mustahik zakat. Dan zakat itu kepada person, kepada orangnya. Jadi dia bukan untuk kebutuhan fisik, bukan untuk kebutuhan pembangunan misalkan, tapi dia kepada person. Ya begitu pendapat sebagian ulama. Mereka menguatkan bahwa zakat itu untuk orangnya, ya bukan untuk fisik bangunan, bukan untuk jalan, bukan. Makanya pertama fuqara, orang fakir. Yang kedua masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga amil zakat,
Amil zakat ini yang ditunjuk secara resmi oleh umara, oleh pemimpin. Di kita ini ada namanya Badan Amil Zakat, Basnas. Nah, orang-orang Basnas itulah yang disebut amil, amilin. Baik. Adapun yang panitia di masjid, tidak ada penunjukan secara resmi dari pemerintah, maka mereka bukan amil. Ya, contoh saya misalkan di masjid saya, di tempat saya, jadi panitia pengumpul zakat. Saya amil bukan? Bukan, karena nggak punya jabatan resmi, nggak punya isyarat penunjukan dari pemerintah. Gitu. Jadi amil itu yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, diamanahi ngurusin zakat. Berarti kalau di kita Badan Amil Zakat Nasional, atau yang mewakili mereka di bawah-bawahnya. Kemudian mu'allaf, itu yang keempat. Kemudian untuk memerdekakan budak, ya kan? Ar-riqab, untuk memerdekakan budak. Kemudian al-gharimin, orang yang kelilit hutang. Bukan orang yang punya hutang, tapi orang yang kelilit hutang. Maksudnya kesusahan bayar hutang. Ada orang kaya hutangnya gede, dia kaya raya, dapat zakat nggak ibu? Tidak, karena dia hutangnya hutang produktif gitu ya. Artinya dia bisa bayar, asetnya mungkin lebih gede daripada hutangnya. Ini orang yang betul-betul kelilit hutang dan tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Kemudian fisabilillah, orang-orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian ulama menyatakan termasuk orang-orang yang berjuang di medan dakwah, gitu ya. Itu juga masuk fisabilillah. Berarti termasuk para ustadz ya Ustaz? Ya, orang-orang yang di jalan Allah, dikategorikan sebagai orang-orang di jalan Allah, para aktivis dakwah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, itu masuk fisabilillah, para alim ulama. Kemudian Ibnu Sabil ini orang yang kehabisan bekal di perjalanan, betul-betul terputus. Walaupun dia di kampungnya orang kaya, tapi ketika terputus, tidak bisa komunikasi, tidak bisa ini dan itu, tidak bisa ditransfer. Dia ada di kampung kita, ya dia sedang kesusahan, kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat. Begitu. Untuk yang tadi fisabilillah, apakah ini termasuk dengan pengajar yang di PPG itu Ustaz? Iya. Orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, aktivis dakwah, gitu ya. Sebagian ulama mengkategorikan mereka termasuk mustahik. Kenapa? Karena orang yang berjihad dengan ilmu itu juga masuk kategori fi sabilillah, ngajarin Quran, guru-guru TPA, gitu ya. Ibu yang dirahmati Allah, di kita ini kan tidak seperti di negara lain, gitu ya. Kalau di negara-negara lain, masya Allah, gitu ya, yang namanya orang fokus dengan agama itu betul-betul punya perhatian yang lebih, diperhatikan dengan perhatian yang lebih. Para ulama, para alim yang memang fokusnya fokus dakwah, mereka sudah tidak punya waktu untuk ngurusin bisnis, ngurusin ini dan itu. Betul-betul dikafil ya oleh kerajaan. Jadi betul-betul duduk tugasnya untuk mengajari manusia, gitu ya. Nah di kita ini kan nggak begitu modelnya. Ya. Bahkan terkadang orang-orang yang betul-betul berjasa di dalam dunia pendidikan Islam terkadang tersisihkan, kan begitu, tersisihkan, dipandang sebelah mata.
selalu dituntut keikhlasannya. Bahkan sebagian orang kadang menganggap kalau ustadz itu kayak raya aib besar. Artinya namanya ustadz, imam masjid yang nggak boleh kaya-kaya. Ya sebagian orang begitu. Ya sehingga ketika dia punya rezeki yang lebih, kadang disuudoni. Itu dilemanya kadang jadi dai itu, ibu. Punya mobil emang gajinya berapa? Gitu kan? Ini beberapa curhat ke saya begitu. Ustadz yang orang tuh nggak tahu dia dapat duit dari mana, ngelihatnya gajinya dia saja. Gaji ngajar SD itu berapa sih? Oh, mobilnya mobil orang kaya, gitu ya. Akhirnya yang dikedepankan suudzon. Dia kan tidak tahu, kenapa nggak tabayun? Kalau memang mau tabayun supaya tidak suudzon, dengan menjaga privasinya. Bisa jadi kan, bisa jadi ibu ada orang menghadiahkan, bisa nggak? Bisa. Banyak orang modelnya begitu. Ustaz, saya hadiahkan Ustaz. Hadiah apa nih? Pajero Sport. Keluaran 2024. Ya. Bulan Januari tanggal 25. Bisa nggak ibu? Bisa. Memang gajinya kecil Ustaz, tapi ada yang menghadiahi. Atau bisa jadi dia punya istri yang kaya raya. Bisa nggak ibu? Bisa. Ya, ada cerita Ustadz dinikahi janda. Ustadz, yang penting Ustadz nikahi saya. Mobil dikasih, Ustadz nggak usah nafkahi saya. Saya sudah berkelebihan. Masya Allah. Begitu. Akhirnya Ustadznya jadi punya ini, punya itu. Nah, ini harus dimengerti begitu ya. Artinya ya rezeki orang itu kan masing-masing ibu ya. Masing-masing. Jangan kita suka silau dengan rezeki orang. Toh rezeki itu sudah tertakar, tidak akan pernah bisa tertukar. Enak ya jadi ustadz begini-begini. Ya masing-masing kan ada kegiatannya, ada kesibukannya, masing-masing ada kapasitasnya gitu. Ustadz juga kalau disuruh bisnis kan berat gitu. Sebagaimana pembisnis kalau disuruh jadi ustadz kan berat. Ya masing-masing dengan bidangnya kan begitu. Ada yang memang bakatnya di situ, bakatnya di sini. Semua saling bersinergi kan begitu. Intinya kehidupan muslim itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu ya. Jangan kemudian selalu mengiri dengan apa yang ada pada orang lain. Begitu. Nah, ini yang membuat hidup itu sering berantakan ya begitu. Ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Sudah punya suami selalu lihat suami orang. Ya. Sudah punya istri selalu melihat istri orang. Sudah punya penghasilan selalu melihat penghasilan orang lain. Ya. Nah, ini mohon diperhatikan. Kasihan kadang ibu ya kalau beda halnya kalau orang memang karakternya buruk, suka pamer. Nah ini yang nggak pantas. Ustadz kaya raya kemudian suka pamer. Nah ini nggak pantas. Kasihan rakyat kecil, kasihan orang-orang miskin. Pamer ya kendaraan mewahnya, motor gedenya, pamer istri barunya, begitu ya. Pamer rumahnya yang super lengkap dengan beragam macam fasilitas, gitu ya. Nah ini yang tidak baik. Jadi kalau ustadz yang memang zahirnya baik, dia nggak suka pamer, ternyata dilebihkan rezekinya oleh Allah, kenapa kita nggak ikut senang kan begitu? Alhamdulillah, ustadz jadinya bisa fokus ngisi pengajian. Kalau dia mau ngaji gak kepanasan, gak kehujanan. Kalaupun hujan tetap bisa berjalan. Kenapa? Ustadznya ada mobil. Kalau naik motor kan kasihan. Begitu. Nah begitu. Nah itu yang seperti ini nih kadang berat, ibu ya. Kadang berat. Hatta di kalangan orang-orang yang sudah ngaji, gitu ya. Jadi tahunya ustadz itu ya harus kucal dekil kumal zuhud, gitu ya. Jalan sempoyongan karena suka puasa terus gitu ya. Di tangannya tasbih begitu ya.
kemudian sorbannya sudah belel, nggak dicuci bertahun-tahun, ya. Masya Allah, gitu ya. Kerjaannya kalau ada orang mati baca doa, gitu ya, tahlilan. Ilmu ini mulia ibu, ilmu ini agung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka orang-orang yang memilikinya sepantasnya dimuliakan. Bukan mereka ingin dimuliakan, tapi ini kewajiban kita memuliakan para ulama. Begitu. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan. Ya, kadang miris ibu ya. Ada masjid yang masya Allah kekurangan buat memberi imamnya saja, muadzinnya berat, begitu ya. Guru TPA yang ngandalin dari SPP anak-anak yang cuma 50.000 sebulan, begitu kan? Yang terkadang ketika ditagih susah, gitu ya. Padahal 50.000 dia beli kopi aja di kafe, 30.000 enteng banget, gitu kan? Nah itu, nah ini kan harus bersinergi. Ya, terlalu banyak lah ibu kalau saya mau cerita, gitu ya. Betapa banyaknya orang-orang yang kesusahan, gitu ya. Di sebagian sisi masya Allah orang-orang berdakwah dimudahkan. Di sisi yang lain masya Allah sangat-sangat kekurangan. Nah ini yang terkadang tidak tersentuh. Ya, orang-orang yang serba kekurangan, yang kemudian selalu dituntut keikhlasannya, kezuhudannya. Masya Allah. Ini yang sebetulnya menyedihkan. Ya, saya terkadang berhayal begitu ya. Kalau berhayal itu kan gratis aja ibu ya. Jadi dakwah ini saya sendiri yang biayain begitu kan. Saking apa ya, gregetnya gitu ya. Ngelihat orang-orang yang kesusahan hanya sekedar untuk beli susu anaknya begitu ya. Hanya sekedar untuk beli sembako, kebutuhan harian. Di sisi yang lain dia punya kegiatan yang begitu banyak ya. Ngurusin TPA, ngurusin anak-anak, yang ngurusin jamaah. Nah ini yang harus disinergikan begitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberi kekayaan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa saling mensupport ya untuk orang-orang yang bergerak di jalan dakwah dan mereka sangat kesulitan. Kita tentu berbeda dengan negara-negara yang lain. Ada imam masjid pamer gajinya. Ya. Imam masjid di negara tetangga begitu. Jadi kami imam masjid itu digaji sebulan 100 juta gitu. Di kita ada bu, imam masjid gajinya 100 juta. Tidak ada. Ya, kalau 1 juta mungkin ada gitu ya. Ini 100 juta, muazzinnya 75 juta. Muazzinnya. Begitu dimuliakan. Ya di kita ini masya Allah ibu, imam masjid kadang punya motor baru saja disuudoni. Ya. Uang kas masjid itu kayaknya diemban, gitu. Masya Allah, gitu ya. Padahal gajinya seberapa imam masjid? Ya, paling 1.500.000, gitu kan? Dituntut keikhlasannya, gitu. Kadang sedang ngimamin juga antara ikhlas dan tidak, gitu. Dia berperang, ya melawan itunya. Untuk tetap bisa ikhlas. Saya sholat bukan karena takut dipotong gaji, tapi sholat ini betulan ya ibadah kepada Allah. Dia berperang itu dengan hawa nafsunya yang sering menyeret dia supaya tidak ikhlas. Begitu. Maka memang berat ikhlas ini. Ibu yang dirahmati Allah. Ada juga imam masjid yang gajinya itu cek kosong. Paham maksudnya ibu? Dia dikasih cek kosong ya. Isi saja sesuai kemauannya. Begitu imam masjid itu. Begitu dimuliakan mereka ya. Dimuliakan. Ada di sini suami ibu yang gajinya cek kosong. Asli kosong kan memang gak bisa diisi gitu. Mereka cek kosong bisa diisi sesuai keinginannya. Pengen 1 miliar cair tiap bulan. Begitu. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dijadikan orang kaya yang dermawan.
yang bisa mensupport ya orang-orang yang mungkin bergerak fisabilillah. Insyaallah nanti bulan Maret, awal Maret kita ada agenda lagi ke pedalaman sama apa namanya RTJ, Road to Jannah. Ada komunitas ibu orang-orang PHM kayaknya yang alhamdulillah masya Allah gitu. Mereka punya mobil-mobil off-road. Ini insya Allah nanti bulan Maret kita agendakan 3 hari awal Maret. Nah itu yang dikunjungi ya orang-orang yang di dalam, guru-guru TPA yang di pedalaman, masya Allah. Yang kalau mau ke kota itu ya kotanya mereka ya antara Batu Kajang gitu ya, Grogot. Itu bagi mereka itu ke kota. Itu ibu sekali belanja mereka tuh nyewa kendaraannya saja bisa sampai 5 juta. Kenapa? Karena medannya yang begitu sulit. Katanya sih pemerintah Grogot itu sudah pernah menawarkan gitu supaya mereka enggak di dalam hutan lagi. Maksudnya agak ke pinggir gitu ya, ke tempat yang lebih ramai, aksesnya mudah. Tapi ya karena memang mereka sudah turun-temurun di situ, nenek moyangnya di situ, ya susah untuk meninggalkan kampung halaman. Ya kondisinya seperti itu. Alhamdulillah dengan keberadaan teman-teman ini, mereka kita kunjungi dan masya Allah ya sangat-sangat memberikan hiburan bagi mereka. Ya tidak hanya sekedar bantuan, tapi juga memberikan hiburan tersendiri bagi mereka ketika dikunjungi. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Nah itu orang-orang yang di dalam seperti itu tuh luar biasa ya. Mereka ngajarin anak-anak TPA, membina masyarakat ya, dengan kesederhanaan dan keterbatasan mereka. Namun alhamdulillah gitu ya, dengan itu ya jalan dakwah bisa berjalan. Kemudian juga akhirnya banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Ini sesuatu yang semestinya diapresiasi dan kita dukung. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, segera sampai di sini, Bu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.